Yasmin. Hai guys, kalian tahu kan buat film itu sangat mahal. Pastinya mengharapkan banyak penonton agar modalnya kembali dan untung. Tapi tidak selalu film banyak yang nonton, tergantung gimana artisnya mempromosikan. Kalau sampai sedikit yang nonton, wah bisa rugi dong. Ini dia, film Indonesia gagal yang diproduksi dengan biaya mahal. Sebenarnya kalian pasti tahulah, film paling gagal itu Bisnis Proposal Indonesia. Dengan artis bintang sebanyak itu, Ariel Tatum juga termasuk artis yang bisa menarik penonton. Tapi bisa gak laku? Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu film yang lain ya. Yang gagal juga, tapi pastinya tak segagal Bisnis Proposal. Suatu film bisa dianggap sukses kalau jumlah penontonnya tembus 1 juta orang. Lalu, apakah semua film Indonesia berhasil memenuhi persyaratan ini? Jawabannya, enggak. Banyak film Indonesia yang hanya ditonton oleh ratusan ribu orang saja. Misalnya film Indonesia gagal dengan biaya mahal berikut ini. 1. Rafathar, 2017. Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat film genre action yang bintangi sang buah hati, Rafathar. Gak tanggung-tanggung, film ini menguras biaya produksi hingga 17 miliar rupiah bahkan, Raffi mengaku sudah membakar uang hingga 5 miliar rupiah hanya untuk animasi berdurasi 10 menit. Hasilnya, film Rafathar justru gagal total di bioskop dan harus puas dengan jumlah penonton yang hanya 403.167 orang. 2. Gerbang Neraka, 2017. Dibintangi deretan bintang papan atas seperti Reza Rahadian, Julie Estelle, dan Dwi Sasono ternyata gak menjamin film horor Indonesia ini bisa sukses. Film tentang usaha memecahkan misteri kejadian aneh yang terjadi di ekskavasi piramid Gunung Padang ini ternyata juga sepi penonton. Jumlah penontonnya hanya sekitar 565.000 orang saja. Bahkan, Gerbang Neraka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tayang di bioskop karena proses editing dengan efek CGI memakan waktu yang nggak sebentar. 3. Tui Fortiare, 2019. Nggak semua film yang diadaptasi dari novel bestseller bisa mengekor kesuksesan novelnya. Hal inilah yang terjadi pada film Tui Fortiare. Sebelum tayang, ada beberapa dialog romantis di trailer Tui Fortiare yang sempat viral. Tapi, ketika tayang, film yang dibintangi Reza Rahardian ini ternyata gak begitu laku di bioskop. Dirilis berbarengan dengan film Gundala mungkin menjadi salah satu penyebab Tui Fortiare hanya ditonton oleh 502.845 penonton saja. Sementara Gundala meraih 1.699.433 penonton. 4. Jagoan Instan, 2016. Meski mengangkat tema yang unik, film tentang superhero yang satu ini juga gagal meraih kesuksesan bahkan sejak awal dirilis secara perdana. Film yang dibintangi Kemal Palevi ini menampilkan beberapa adegan yang sudah didukung dengan efek CGI. Tapi, efeknya justru bikin sakit mata. Hingga Jagoan Instan lengser dari bioskop tanah air, film ini hanya mampu menarik perhatian 113.000 penonton saja, geng. 5. Bebas 2019. Pernah nonton film Korea romcom berjudul Sunni? Kalau ya, kamu pasti gak akan asing dengan alur cerita dalam film yang satu ini, geng. Film Bebas memang mengadaptasi film Sunni. Sayangnya, film yang dibintangi Marsha Timothy, Maizura, Sheryl Sheinafia, dan Baim Wong ini gak bisa mengikuti kesuksesan film originalnya. Meski memeras budget 14 miliar rupiah, film Indonesia yang diadaptasi dari film luar ini hanya ditonton oleh 513.339 orang saja. Tapi, rating film ini cukup oke, kok. 6. Warkop DKI Reborn 3, 2019. Warkop DKI Reborn memang termasuk salah satu film komedi Indonesia terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan kesuksesan besar yang diraih oleh dua film pertama. Sayang, film ketiga Warkop DKI Reborn justru gagal total dengan jumlah penonton yang jauh lebih rendah daripada dua film sebelumnya. Meski sudah dibintangi oleh aktor papan atas seperti Adipati Dolken, Aliando, dan Randi Danista, Warkop DKI Reborn 3 hanya berhasil meraih 843.499 penonton. 7. Foxtrot 6, 2019. Hingga saat ini, sudah banyak film Indonesia yang memiliki cita rasa layaknya film Hollywood.
Salah satunya adalah Foxtrot Six yang digadang-gadang sebagai film Indonesia termahal. Film garapan Randy Korompis ini menggandeng Rio Dewanto dan Chico Jericho ini dikabarkan menghabiskan budget hingga 70 miliar rupiah. Miris, meski menghabiskan budget fantastis dan waktu produksi sekitar 1 tahun, Foxtrot Six harus bangga dengan pencapaian 557.863 penonton. Yang terakhir ada bisnis proposal. Dengan pemain bintang seperti Ariel Tatum, dan kalian tahu penonton di hari pertama. Cuma 6.000, banyak bioskop yang tidak minat menonton. Astaga, ini mah bukan rugi lagi, tapi sangat rugi. Berawal dari Abizar yang sangat sombong, saat promosi bukannya promosi malah tengil. Ya tahulah sekarang zaman canggih, kalau sudah tergoreng di TikTok pasti banyak langsung yang ikut. Dan ikut memboikot film ini. Pemainnya cukup berkelas sih. Ariel Tatum sebagai Sari, Caitlin Halderman sebagai Yasmin, Abizar Al-Ghifari sebagai Utama, Ardhito Pramono sebagai Satrio, Slamet Raharjo sebagai Bowo, Yono Bakri sebagai Arif, Astri Ovi sebagai Wulan, Kawai Labiba sebagai Fitri. Tapi karena satu orang jadi semua kena getahnya. Oke, demikianlah tadi daftar-daftar film yang penontonnya sedikit. Terima kasih sudah menonton.